Shalom, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berkat-Mu, kami masih bisa hidup pada saat hari ini untuk merayakan ibadah Natal ya Tuhan, atau kelahiran ya Tuhan. Biarlah Tuhan dalam perayaan Natal ini Tuhan Yesus mampu membuat pelajaran bagi kami bagaimana kesederhanaan dalam lahirnya Engkau ke dalam dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami sadar karena manusia tidak luput dari dosa, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99, Gita Surga Bergema. Gita Surga Bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar lahir Kristus Raja. Gita surga bergema, lahir Raja Mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria Bunda dalam jadi dikenal firman Allah yang kekal, dan anak yang kecil nyatalah Immanuel. Gita surga bergema, lahir Raja Mulia. Agama yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau iman, lahir untuk memberi hidup berbagi. Gita surga bergema, lahir Raja Mulia. Baiklah saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang bisa menguatkan kita dalam merayakan Natal, atau sering dikatakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saya mengambil tema untuk khotbah kita pada saat hari ini, yaitu kesederhanaan dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bisa kita buka dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu
menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat yang kedua. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Ayat yang ketiga. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat yang keempat. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea di Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ayat yang kelima. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ayat yang keenam. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat yang ketujuh. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi jemaat Tuhan yang ada di sini, kita ketahui bahwa dalam menantikan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita temukan banyak sekali pernak-pernik di dunia ini. Mulai dari pohon Natal, mulai dari penghiasan dinding atau sering disebut gaba-gaba. Banyak hal-hal yang mewah dalam menantikan Tuhan Yesus, dalam menantikan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bila kita lihat bagi anak-anak, kebanyakan dari mereka ingin berlitur, ingin menampilkan diri dalam merayakan Natal itu dengan sepatu baru, baju baru, dan semua yang bersifat baru. Supaya kenapa? Itulah itu merupakan ekspresi diri dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita harus mengetahui, saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus lahir di tempat yang sederhana, di tempat yang sangat dingin, hingga dia memerlukan kain lampin. Dari pemerintahan Kaisar Agustus. Nah, ini merupakan pendahuluan bagi kita, di mana kelahiran Yesus Kristus itu sangat sudah tercatat, baik dari pemerintahannya sampai lahirnya Tuhan Yesus. Kita akan mempelajari ayat demi ayat untuk lebih menambah pengalaman bagi kita dalam merayakan Natal. Dalam ayat yang pertama dikatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, ini merupakan bukti kelahiran Tuhan Yesus, di mana di situ ada pengaruh pemerintahan. Pemerintah yang menjabat pada saat itu adalah Kaisar Agustus. Kita harus mengetahui, saudara-saudari, siapakah itu Kaisar Agustus? Kaisar Roma dari tahun 30 Masehi sampai tahun 14. Nama lengkapnya Gaius Julius Caesar Octavius. Sejak Agustus, gelar Kaisar diberi kepada setiap kepala pemerintahan Raja Roma. Karena pada saat itu pemerintahan Israel masih dikuasai oleh kerajaan Roma. Jadi di sini bisa ditemukan adanya sensus penduduk dan hubungan pemerintahan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Di sini Lukas menjelaskan kelahiran Yesus itu dengan bukti sejarah yang kuat. Ketika Kaisar Agustus memerintah untuk diadakan pencatatan semua orang dalam kekuasaan Roma. Dari sini kita dijelaskan bahwa kelahiran Yesus itu adalah sungguh kejadian yang nyata dalam sejarah. Kelahiran Tuhan Yesus itu bukan merupakan
dongeng, bukan merupakan cerita yang tidak benar, melainkan kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu mampu dibuktikan dengan catatan-catatan sejarah. Kita lanjut ayat yang kedua. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Di bawah Kaisar Agustus yang memerintah sebagai kepala pemerintahan yang paling tinggi pada saat itu, ada yang namanya Quirinius, dan juga dia menjabat sebagai wali negeri di Syria. Atas perintahnya ini, perintah Kaisar, semua orang datang ke kotanya masing-masing. Kita lihat dalam ayat yang ketiga. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Nah, orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat yang ketiga ini adalah orang-orang Israel, di mana dalam ayat yang pertama dan ayat kedua tadi dikatakan bahwa pemerintah Roma memerintahkan orang-orang untuk mendaftarkan diri agar nanti ada catatan administrasi di daerah. Atas perintah Kaisar ini semua orang datang ke kotanya masing-masing, yaitu kota asal nenek moyang mereka tinggal atau kampung halamannya. Ayat yang keempat. Ayat keempat saya bacakan. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea di Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Kita harus mengetahui saudara-saudari bahwa Yusuf itu merupakan anak atau keturunan dari Raja Daud. Dan apakah yang dimaksud di sini Galilea ke kota Daud yang bernama Betlehem? Seperti apakah Galilea dan Betlehem tersebut? Galilea merupakan wilayah di sekitar danau Genesaret atau danau Galilea. Penduduknya yang bukan Yahudi cukup banyak, dan sejak zaman para nabi sudah dikenal dengan daerah seberang sungai Jordan, wilayah-wilayah bangsa lain. Dan apakah itu kota Nazaret? Nazaret adalah sebuah kota di perbukitan Galilea, terletak pada jalur dagang yang membentang sepanjang dataran pantai melintasi Damsyik di wilayah timur. Yudea merupakan suatu provinsi yang terletak di sebelah selatan Samaria dan sebelah utara Edom. Dan Betlehem tempat asal keluarga Daud. Ini merupakan saudara-saudari tempat atau asal dari Yusuf tersebut. Di samping pemerintahan ada juga lokasi atau daerah dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan pada ayat yang 1 sampai yang 4 ini berbau dengan sistem administrasi, sistem lokasi dan pemerintahan. Ini merupakan bukti untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang kelima, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Di sini Yusuf dan Maria belum menikah, tetapi Maria di situ sudah mengandung. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu lahir bukan dari
keinginan laki-laki dan perempuan, melainkan dari Roh Kudus yang dipercayakan. Roh Kudus mempercayakan Maria sebagai tempat lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut ayat yang ke-6, saudara-saudara. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Mereka ini menunjukkan dua orang, yaitu Yusuf dan Maria. Ketika mereka sampai ke tempat untuk bersalin dan menunggu waktu untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini sungguh sangat merupakan suatu hal yang sangat begitu sederhana, di mana Tuhan yang akan menyelamatkan dosa manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tidak ada tempat baginya, saudara-saudara. Tidak ada seorang pun untuk membuka pintu bagi kedua orang tuanya Yusuf dan Maria untuk menantikan kelahiran Tuhan Yesus tersebut. Yesus lahir dipakaikan kain lampin. Nah, karena pada zaman itu suhu rata-rata musim dingin di Bethlehem berkisar 6 sampai 14 derajat Celcius. Suhu malam hari berada pada kisaran 6 derajat Celcius di udara terbuka. Bayi yang baru lahir diberikan lampin yang melilit tebal pada badan bayi. Sebelum dililitkan lampin, seluruh tubuh bayi dibalur dengan minyak. Sekarang pertanyaannya, saudara-saudara, mengapa Allah mewujud rupa manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, harus lahir di kandang hewan? Bukankah Dia Tuhan yang bisa menciptakan segala sesuatu? Tetapi ada alasan lain, yaitu karena justru tempat yang paling pertama untuk menyatakan kehadirannya di tengah dunia ini adalah sebuah kata yang hina. Itulah bukti kerendahan hati dari Tuhan kita, kesederhanaan dalam kelahirannya. Karena tidak ada tempat lagi, alasan mengubah kehinaan menjadi kemuliaan akan Allah. Tetapi kenapa Tuhan melakukan itu semua? Oleh karena itulah kita melihat bahwa kabar baik dari peristiwa Natal tersebut harus dengan kesederhanaan. Menantikan Tuhan Yesus itu harus dengan hati yang ikhlas, bukan untuk memegahkan diri, bukan untuk lebih mencondongkan kemewahan-kemewahan. Karena Tuhan Yesus itu lahir di tempat yang hina. Ada berapa banyak orang, saudara-saudara, dari dulu hingga hari ini tidak berani menghampiri dan menjumpai Tuhan karena menganggap dirinya dia itu adalah seorang yang hina, merasa sangat berdosa dengan apa yang terjadi di masa lalu, merasa diri sangat tidak layak. Saya itu merupakan suatu pernyataan yang salah besar. Karena apa? Walaupun
hina dapat mencapai Yesus. Jadi, apakah yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, saudara-saudari, untuk merayakan Natal? Yaitu dengan kerendahan hati. Baiklah kita merayakan Natal ini bukan dengan sebuah rutinitas yang berlaku bagi umat Kristen, melainkan harus ada terobosan baru yang kita lakukan, yaitu dengan kerendahan hati, kesederhanaan. Karena Tuhan Yesus pun lahir bukan dengan kemewahan, bukan dengan kesombongan yang ada dalam dunia ini. Dia lahir dengan kesederhanaannya, kerendahan hatinya. Karena kita tahu sebenarnya maksud kelahiran Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Oleh sebab itulah kita sebagai anaknya, kita jangan nyaman dalam melakukan dosa. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini adalah kelahiran Tuhan Yesus merupakan hal yang real, dapat dibuktikan dengan catatan sejarah. Dan Yusuf seorang yang baik hati. Dia menjaga pasangannya, yaitu Maria, sampai Maria melahirkan Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus bukanlah hal yang mewah. Banyak orang pada zaman itu menutup diri, menutup pintunya untuk kelahiran Yesus. Tetapi ada kabar baik, yaitu Tuhan Yesus lahir di kandang domba yang sangat begitu hina dan sederhana. Sekarang pertanyaannya seperti ini, saudara-saudara. Apakah kita mampu merayakan Natal ini dengan kerendahan hati? Kalau kita mampu merayakannya dengan kerendahan hati, dengan kesederhanaan, bukan dengan mewah-mewah, yang nantinya ada beberapa pihak yang meninggikan hati. Kalau kita sudah mampu, berarti kita sudah bisa mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kita. Memang dalam menjalankan firman bukanlah hal yang mudah, tetapi kalau kita rajin berdoa, kita meminta pertolongan dari Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Baiklah saudara-saudari, ini merupakan firman yang begitu baik bagi kita. Semoga firman ini dapat bermanfaat bagi kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Kami mampu untuk mempelajari firman-Mu. Bagaimana dalam menantikan kedatangan-Mu, bukan dengan kemewahan duniawi, tetapi dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Biarlah lewat firman-Mu ini nantinya mengajari kami bagaimana untuk orang yang berhati mulia kepada-Mu. Tuhan, kami sadar kami adalah manusia tidak luput dari dosa. Engkau hapuskan segala dosa kami, dan kami memohon akan kekuatan-Mu agar kami mampu melakukan firman ini dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada-Mu dan mengucap syukur. Haleluya.